Shalom, selamat pagi, sahabat saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh sukacita kita bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang baru, hari yang kita akan jalani dengan seluruh kegiatan kita, rencana kita, dan kita percaya, saudara-saudara, sahabatku, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dikala kita akan menjalani kegiatan kita sepanjang hari ini, saudara-saudara yang kekasih, sahabatku, kita memerlukan tuntunan agar segala apapun yang kita kerjakan itu dapat kita lakukan, dapat kita selesaikan dengan penuh sukacita. Tuntunan yang kita perlukan adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan adalah penuntun dalam kita menjalani segala kegiatan kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak sahabat-sahabat untuk bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami ada karena Engkau yang memberikan hari yang baru untuk kami jalani. Banyak hal yang kami akan kerjakan, lakukan sepanjang hari ini Tuhan. Banyak rencana-rencana yang kami akan jalani. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami mohon Tuhan, kiranya yang akan menyinari seluruh kehidupan kami, kegiatan kami sepanjang hari dengan terang firman, agar apa yang kami lakukan itu membawa keberhasilan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Amin. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-29 sampai 31. Saya akan baca firman Tuhan ini, saudara-saudara. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Lalu ia berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengendarai mobil, maka kita diminta untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ketika lampu merah kita berhenti, lampu hijau kita jalan, dan seterusnya. Lalu ketika kita membawa kendaraan, kita harus menggunakan sabuk pengaman. Lalu apa yang dapat kita lakukan jikalau kita mentaati itu? Saudara-saudara, tentu pemerintah membuat peraturan itu agar pengemudi, pembawa kendaraan atau yang ada di luar atau penumpang itu memperoleh keselamatan. Keselamatan atau terhindar dari kecelakaan yang membawa dan dapat merenggut jiwa.
Saudara-saudara, keselamatan itu sangat penting. Sehingga banyak orang berusaha agar dirinya selamat dari berbagai macam hal yang dapat membawa kecelakaan. Pagi hari ini bacaan kita juga berbicara tentang keselamatan. Ada seorang kepala penjara yang merasa ketakutan, kekhawatiran ketika melihat bahwa penjara telah terbuka. Lalu ia berlari dengan membawa sulung, lalu tersungkur di kaki Paulus dan Silas. Lalu dia bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan, Tuan, apakah yang aku harus perbuat? Apakah yang harus aku kerjakan? Apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Kepala penjara meminta tuntunan dari Paulus dan Silas. Apa yang harus dia kerjakan supaya dirinya memperoleh keselamatan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu apa yang dikatakan oleh Paulus dan Silas? Ia berkata kepada kepala penjara itu, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu." Dari bagian ini dapat kita katakan bahwa keselamatan yang diharapkan oleh kepala penjara itu akan diberikan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk seluruh keluarganya. Lalu bagaimana agar keselamatan itu dapat dia terima untuk dirinya dan seluruh keluarganya? Paulus katakan, percayalah kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika kita percaya, maka kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia yang kita yakini adalah Tuhan sumber keselamatan kita. Ketika kita percaya kepada Dia, maka kita, seluruh kehidupan kita, keluarga kita pertaruhkan di bawah tangan pengasihan Tuhan. Karena Dia adalah sumber keselamatan kita. Bagaimana kita mau selamat kalau kita menjauhkan diri dari sumber keselamatan itu? Bagaimana kita akan memperoleh kekuatan pertolongan dari Dia kalau kita menjauhkan dari sumber pertolongan itu? Paulus katakan kepada kepala penjara itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita yang telah percaya dalam kehidupan iman kita kepada Dia, marilah sahabat-sahabat, kita tetap teguh, yakin, memegang kepercayaan kita itu. Kita pegang kepercayaan itu dengan kokoh, dengan kuat. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita dijaga, disertai, dan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Seringkali kita goyah diperhadapkan dengan segala tantangan dan pergumulan, sehingga kita lupa dengan sumber keselamatan, kekuatan, berkat kita. Pagi hari ini saya mengajak saudara, marilah ketika kita menjalani seluruh aktivitas kita serahkan semuanya ke sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah saudara-saudara, di dalam tangan pengasihan Dialah kita memperoleh anugerah, kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan berkat. Asalkan kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita di bawah tangan pengasihan Dia. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan saudara dan saya untuk tetap yakin dan teguh bahwa Tuhanlah sumber keselamatan kita. Mazmur pasal 62 ayat 8 dan 9 katakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku.
tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Allah tempat perlindungan kita. Dan Allah dalam Yesus Kristus akan memberikan keselamatan bagi kita. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Andalkanlah Tuhan, hadirkanlah Tuhan dalam seluruh aktivitas kita. Maka saudara akan diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah keberadaan kami. Dan kami tetap yakin dan percaya hanya Tuhanlah sumber hidup dan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, jemaat-Mu yang memohon pertolongan Tuhan dalam proses pemulihan, Bapak Alfonsius Bonte, Saudara David Arore, anak Yones Aiba, Diaken Polomena, Tuhan jamah tubuh mereka, beri kekuatan pemulihan boleh terjadi, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk para janda duda yatim piatu, Tuhan bersama-sama, orang yang lanjut usia, Tuhan jaga mereka, biarlah mereka ada dalam naungan kasih sayang Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat, sahabat-sahabat yang mendengarkan renungan pagi ini. Tuhan, dengan segala berbagai macam tantangan pergumulan yang sedang mereka hadapi, hamba sebagai pelayan memohon Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka semua menghadapi segala tantangan dan pergumulan ini. Biarlah mereka boleh meraih berkat dalam segala usaha kerja mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini biarlah langkah kehidupan kami semua ada dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang beracara Tuhan dalam seluruh acara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang bekerja. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Rencana-rencana jemaat yang akan dilaksanakan sepanjang hari ini, Tuhan hadir dengan rencana Tuhan yang indah. Hamba berdoa untuk kehidupan keluarga jemaat. Tuhan hadir tengah-tengah hidup keluarga mereka. Tuhan membawa damai sejahtera. Biar mereka hidup dalam kebersamaan yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Terpujilah Engkau Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap yakin dan percaya hanya kepada Dia, sumber kehidupan kita. Tidak ada selain Dia yang dapat membawa dan memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Berjalanlah dalam keyakinan iman, dan biarlah langkah kaki kita selalu ditopang dengan tangan yang penuh dengan kekuatan, tangan yang membawa keselamatan. Sampai bertemu pagi hari esok, saya berdoa Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan, kekuatan, keselamatan, berkat, akan menjaga menyertai saudara dalam kegiatan saudara sepanjang hari yang saudara akan lalui. Amin.